Oke, kali ini saya coba jelaskan tentang fungsi naik dan fungsi turunan pada aplikasi turunan. Misalkan ada kurva. Misalkan ada kurva fx. Titik balik daripada kurva atau titik puncaknya, misalkan di sini saya kasih nama B. Oke. Terus misalkan di sini saya ambil satu titik sembarang. Di sini saya kasih nama A. Terus di sini saya kasih nama C. Ini sumbu X dan ini sumbu Y-nya. Sekarang lihat. Pada saat interval A sampai B, itu kurvanya kan menurun. Dari kiri menuju ke titik puncak, arahnya menurun kan? Berarti dari A sampai B bisa dibilang fx turun. Nah, pada saat fx turun ini, maka ini berarti turunan pertamanya itu akan kecil daripada 0. Masih ingat kemarin toh? Turunan pertama itu kan sama dengan gradien pada garis singgung kurva fx. Berarti bisa dibilang m-nya juga pasti kecil daripada 0. Sekarang, dari interval B sampai C, garisnya makin lama makin naik. Fungsinya makin lama makin naik. Berarti interval B sampai C, maka dikatakan fx-nya itu adalah fungsi naik. Artinya, turunan pertama daripada fx ini itu akan besar daripada 0. Atau gradiennya besar daripada 0. Nah, kalau misalkan turunan pertamanya sama dengan 0 atau gradiennya sama dengan 0, artinya persamaan garis singgung kurva itu ada di titik balik. Di titik balik atau titik puncak daripada kurva. Like this. Oke, materinya simpel sekali kok. Jadi saya ulang fungsi naik dan fungsi turun. Suatu fungsi dikatakan turun pada interval tertentu jika turunan pertama atau gradien daripada fungsi tersebut itu kecil daripada 0. Dan fungsi tersebut akan naik jika turunan pertama atau gradien daripada fungsi tersebut besar daripada 0. Jika turunan pertamanya atau gradiennya sama dengan 0, artinya kurva tersebut disinggung oleh suatu garis tepat di titik puncaknya. Oke? Contoh soal. Oke, contoh soalnya, misalkan ada fungsi fx 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat kurang 72x kurang 9. Tentukanlah interval naik atau turun daripada fx. Jadi kita disuruh cari interval mana dia akan naik dan interval mana dia akan turun. Pertama kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertama daripada f berarti 6x kuadrat dikurang 6x dikurang 72. Interval naik berarti f aksen x itu besar daripada 0. So, 6x kuadrat kurang 6x kurang 72 besar daripada 0. Kalau kita bagi 6 semua, kita sederhanakan berarti x kuadrat kurang x kurang 12 besar 0. Ini kan bisa difaktorkan. Faktornya adalah, ini sudah pasti x, 12 perkalian yang menghasilkan 12 dengan selisih min 1 berarti 4 dengan 3. Berarti min 4 plus 3. Berarti kita dapat pembuat nolnya itu x sama dengan 4 dan x sama dengan minus 3. Nah, kalau kita bawa ke dalam garis bilangan berarti min 3 dengan 4. Uji satu titik. Kita uji satu titik. Misalkan di sini sambil titik 0. 0, titik 0. Uji x sama dengan 0. X sama dengan 0 kita substitusi ke sini. Ke x kuadrat kurang x kurang 12 besar 0.
0 kurang 0 kurang 12 besar 0. Benar enggak? Min 12 besar daripada 0. Salah. Kalau salah, maka daerah atau interval yang memuat 0, ini kan terbagi 3. 3 kamar. Kamar sini, kamar sini, kamar situ. 0 kan ada di tengah. Berarti karena pada saat kita substitusi X sama dengan 0, pernyataannya salah, min 12 itu besar daripada 0 salah, maka ini kita kasih negatif. Pakai waktu kelas 1 kalau tidak salah nih. Kalau sini negatif, maka ruangan di sebelahnya itu pasti positif, positif. Kalau kita pakai cara ini, jawabannya selalu ambil yang positif. Nah, kalau pakai cara ini, jawabannya itu adalah selalu daerah yang positif. Berarti ini. Oh, berarti HP-nya adalah, HP untuk X-nya yaitu X kecil daripada min 3 gabung X besar daripada 4. Nah, berarti bisa saya simpulkan hasil daripada ini yaitu X kecil dari minus 3 atau X besar daripada 4. Ini HP-nya. Jadi, berarti fungsi daripada fx ini itu akan naik pada saat intervalnya atau daerahnya itu adalah X-nya itu kurang dari min 3 atau X-nya besar daripada 4. Sekarang kita cari interval turunnya di mana. Oke, sekarang kita ganti interval turun daripada fx. Nah, berarti turunan pertamanya kecil daripada 0. 6x kuadrat kurang 6x kurang 72 kecil 0. Sederhanakan bagi 6. Berarti x kuadrat kurang x kurang 12 kecil 0. Tadi udah kan? Dapat faktornya. Berarti x kurang 4, x tambah 3. Berarti x-nya 4, x-nya min 3 pembuat 0. Uji pakai garis bilangan kayak tadi. Min 3, 4. Nah, ruangannya terbagi 3 toh. Nah, tadi kan saya uji 0, kita coba ganti. Misalkan saya ambil X-nya 5. Kita uji X sama dengan 5, substitusi ke persamaan yang ini. Maka kita dapat 25 kurang 5, 20. 20 kurang 12, 8. Benarkah 8 lebih kecil daripada 0? Salah. Karena salah, berarti daerah yang memuat ujinya, bukan 8-nya ya. Berarti daerah yang memuat titik uji tadi, yaitu X sama dengan 5, itu kita kasih tanda minus. Nah, sudah kasih tanda minus, maka ruangan sebelahnya itu pasti positif. Setelah positif, berarti sebelahnya lagi negatif. Pakai cara ini sekali lagi, yang kita cari adalah daerah yang selalu bernilai positif. Berarti, karena ini positifnya di sini, berarti intervalnya antara min 3 sampai 4. Berarti kesimpulannya, intervalnya akan turun pada saatnya X-nya berada antara min 3 sampai dengan 4. Ini interval turun daripada fx. Oke, cukup mudah kan? Semoga paham.